Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi di pertemuan pertama tematik muatan IPA, tema 6D. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi, kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran berikut. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Ayo, sebutkan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya? Nah, proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA kemudian menggerakkan generator dan generator tersebut siap untuk disalurkan. Energi listrik yang disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Energi listrik masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik, yang pertama sistem pembangkit, yaitu berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi, yaitu berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Dan yang keempat, transformator, yaitu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik? Nah, setelah mendengarkan penjelasan pada video tadi, sekarang kita analisis perbedaan antara PLTA dan PLTMH. Yang pertama, dari segi alat, PLTA lebih kompleks, sedangkan PLTMH lebih sederhana. Kita lihat gambar berikut ya. Ini adalah contoh alat dari PLTMH. Sedangkan ini
adalah nama-nama alat yang digunakan untuk PLTA. Kita ambil contoh ini di PLTA Cirata. Kita perhatikan ada 13 alat yang digunakan. Bisa membedakan ya. Kemudian yang kedua dari segi sumber air. PLTA berasal dari bendungan, sedangkan PLTMH dari irigasi. Kemudian dari segi biaya, PLTA menggunakan biaya lebih mahal, sedangkan PLTMH bisa menggunakan swadaya masyarakat. Dan yang terakhir, listrik yang dihasilkan. PLTA memiliki skala yang besar, sedangkan PLTMH memiliki skala yang kecil. Untuk lebih memahami lebih dalam lagi mengenai materi ini, kalian silahkan sambil buka buku paket halaman 23 dan 24. Di situ dijelaskan, kalian ditugaskan untuk mencatat apa yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan distribusi. Nah, tugasnya yang pertama kalian kerjakan latihan di halaman 14, bagian ayo lakukan, dan yang kedua kalian tulis di buku tulis tematik, menceritakan kembali proses penyaluran listrik dengan kata-kata kalian sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat mengerjakan tugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.